Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class Sun Kali ini kita akan belajar kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka Matematika di bab 2 pembagian. Di halaman 24 sampai dengan 28 kita akan belajar mengenai aturan pembagian. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita akan bahas pertama adalah tentang aturan pembagian. Kita lihat di sini ya. Di sini ada 24 coklat. Ya. Kemudian coklat tersebut dibagi sama rata. Sama rata berarti setelah dibagi semua hasilnya sama. Di antara, nah nanti ada kotak seperti ini, anak ya. Lalu berapa coklat yang diterima setiap anak. Nah nanti akan ada beberapa perbedaan pembagian anak-anaknya. Ya, kita lihat kemungkinan yang pertama. Masukkan berbagai angka ke tanda biru kotak ini dan temukan jawabannya. Jika coklat tersebut dibagi ke 4 anak, berapa yang diterima setiap anak? Nah, ini ada contoh gambarnya juga di sini ya. Nah, kemudian jika ada 8 anak, berapa banyak coklat yang akan diterima oleh setiap anak? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi ada 24 coklat ya, di sini kita taruh 24. Lalu yang pertama, 4 anak. Ya, kita akan menjawab yang pertama dulu. Jadi 24 dibagi 4. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu kita bagi-bagi, semuanya masing-masing mendapatkan sama. Ya, semua ini adalah 24. Ya, ada 24 coklat. Kita hitung satu anak dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi konsepnya adalah kita membagi dulu satu-satu, satu. Ketika masih ada kita bagi lagi satu-satu. Ya, sampai sini sudah habis semuanya. Ya, jadi 24 dibagi 4 tadi hasilnya adalah 6. Ya, nah jadi 6 coklat untuk setiap anak ya. Kemudian jika coklat tersebut dibagi kepada 8 anak. Nah, ini ada 8 anak di sini, ada 8. Kemudian kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 8 dapat berapa masing-masing? Caranya seperti tadi, masing-masing kita bagi-bagi dulu satu. Karena masih ada kita bagi lagi satu. Ya, sampai 8 anak ini, lalu masih ada kita bagi lagi satu. Sampai di sini sudah habis. Berarti satu anak mendapatkan 3 coklat. Jadi 3 untuk setiap anak. Jika banyak anak 2 kali lipat, maka banyak coklat yang diterima setiap anak berkurang menjadi setengahnya. Coba lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ya. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kemudian 24 dibagi 8 sama dengan 3. Ya. Nah, ketika banyaknya anak ini kan ada 4, kemudian berubah menjadi 8 itu adalah dikali 2. Ya, jadi sehingga 4 kali 2 adalah 8 anak. Nah, hasilnya, coba kita lihat hasilnya dibandingkan ini dengan ini, 6 dengan 3, berarti hasilnya adalah menjadi setengahnya, ya, atau dibagi 2 dari hasil yang pertama. Ya. Kemudian berikutnya, aturan apakah yang bisa kamu amati antara pembagian dan hasil baginya? Jika pembaginya menjadi 2 kali lebih besar, maka jawabannya akan titik-titik. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat jika pembaginya lebih besar ya. Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Ya. Nah, jadi maka jawabannya akan bisa lebih kecil ya. Kalau 2 kali lebih besar sama seperti pernyataan yang tadi. Ya, jadi kalau 2 kali lebih besar jadinya adalah setengahnya seperti tadi ya. Sekarang ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Kita lihat di sini sudah ada contohnya. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, 2 dan 4, 2 ini adalah dikali 2 hasilnya 4.
Ya, kemudian kita lihat, berarti hasilnya ini 6, ini 3. Ya, 6 dan 3 berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sama dengan konsep aturan tadi ya. Kemudian contoh lainnya 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kita lihat di sini 3, untuk menjadi 6 dia akan dikalikan 2. 3 dikali 2, 6. Jadi pembaginya 2 kali lebih besar dari 2 kali lipatnya dari pembagi yang pertama. Lalu kita lihat hasilnya. Ini 4, ini 2. Nah, ketika di sini 4, ya, dibagi 3 jadi 4. Lalu ketika pembaginya 2 kali lipat, maka dia setengahnya juga atau dibagi 2. Paham ya? Kalau belum paham nanti videonya boleh diulang lagi ya. Kemudian sekarang yang kedua. Ada titik-titik coklat. Jika setiap anak menerima 3 coklat, berapa banyak anak yang bisa menerima coklat? Nah, kita lihat. Isilah tanda kotak ini dengan bilangan yang lain ya. Dan perhatikan hubungan antara kotak tadi dengan jawabannya atau hasil baginya. Nah, di sini ada kotak ya dibagi 3. Kita coba lihat beberapa kemungkinan-kemungkinan yang ada di kotak hijau ini. Yang pertama, kita lihat 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kemudian 27 dibagi 3 sama dengan 9. Lalu 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, kelihatannya ada aturan tertentu ya dari soal ini. Coba kalian lihat, di sini semua pembaginya adalah 3. Ya, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3, dan dibagi 3. Ya. Sekarang kita lihat konsep di bawahnya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kalau tadi kita lihat pembaginya ya menjadi 2 kali lipat, sekarang yang mau kita lihat adalah bilangan yang dibagi. Nah, kita coba lihat bilangan yang dibagi pertama adalah 12. Ya. Ketika dia dikalikan 2, hasilnya adalah 24. Pembaginya sama. Sama-sama dibagi 3. Lalu hasil yang pertama 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Dan 24 dibagi 3 hasilnya 2. Ini artinya hasilnya merupakan konsep yang sama atau aturan yang sama dengan bilangan yang dibagi tadi. Jadi 4 adalah dikali 2 baru hasilnya 8. Jadi ketika bilangan yang dibagi dikali 2 hasilnya pun akan dikali 2. Kita lihat contoh berikutnya. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Ya, kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita coba lihat, bilangan yang dibagi yang pertama adalah 27, yang kedua adalah 9. 27 ketika dibagi dengan 3 hasilnya adalah 9. Ya. Kemudian ketika 27 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ini artinya hasilnya pun sama-sama dibagi 3. Ya, jadi ketika bilangan yang dibagi 3, hasilnya pun dibagi 3. Ya. Nah, sekarang aturan apakah yang bisa kamu amati untuk bilangan yang dibagi dan hasil baginya? Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, aturannya adalah ketika bilangan yang dibagi dikali 2, maka hasil baginya juga dibagi 2. Ya. Begitu pula ketika bilangan yang dibagi lagi dengan dengan bilangan tertentu, maka hasil baginya juga dibagi. Oh, ini dikali ya, dikali. Dikali ya. Ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, nanti adik-adik boleh mengujinya dengan soal yang lain. Kemudian sekarang kita ke yang poin ketiga. Jika kamu memotong
tanda ini, ya, sekian meter dari pita yang panjangnya sekian meter, maka akan menghasilkan persis 3 potong pita. Kita akan lihat kemungkinan yang pertama. Sebuah pita yang panjangnya 24 meter dipotong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian memiliki panjang 8 meter. Berapa potong pita yang dihasilkan? Nah, kita lihat di sini ada satu potong pita. Panjangnya adalah 24 meter. Kita bagi menjadi 8. Ya, ketika kita ukur ya masing-masing bagian 8 meter, berarti akan menjadi 3, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi ada 3 potong pita yang dihasilkan. Kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kemudian yang kedua. Ayo tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian menggunakan simbol kotak dan bundar ya. Kotak ini adalah bilangan yang dibagi, kemudian tanda bulat ini adalah bilangan pembaginya. Nah, sekarang kemungkinannya pertama mungkin akan Kak Rina buat 9 ya. Ketika 9, ini Kak Rina akan ukur ini 3, ini 3, dan ini 3. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ya. Nanti adik-adik boleh menggunakan kemungkinan yang lain juga. Sekarang yang ketiga, ayo temukan bilangan yang tepat untuk tanda kotak dan tanda bundar ini. Nah, ini ada kemungkinannya ya. Yang pertama 24 dibagi 8 sama dengan 3. 3 dibagi 1 sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 18 dibagi 6 sama dengan 3. 27 dibagi 9 sama dengan 3. Dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, coba lihat ya. Aku menemukannya di kolom angka 3 di tabel perkalian. Ya. Nah, kemudian selanjutnya. Urutkan kartu kedua ini, kemudian bandingkan. Sekarang kita lihat ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, kita coba lihat. Ketika bilangan yang dibagi, ini 6, dikali 2, dia akan menghasilkan 12 ya. Lalu, bilangan pembaginya 2, ya, dia juga akan dikali 2. Hasilnya 4. Ya. Dan hasil pembaginya sama, yaitu 3. Sekarang kita balik ya. Kalau tadi yang ini yang pertama, sekarang yang ini yang pertama ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekarang 12 untuk menjadi 6 dia berarti dibagi 2. 12 dibagi 2 jadi 6. Berarti pembaginya pun akan dibagi 2 ya. Jadinya 2. Ya. Jika bilangan yang dibagi dengan pembaginya dikali dengan tanda kotak biru, hasil baginya masih tetap sama. Dan jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dibagi dengan tanda kotak yang ada di sini, maka hasil baginya tetap sama. Nah, itu tadi konsepnya ya. Kemudian berikutnya ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, ini ada contohnya. 9 untuk mencapai 27 dia berarti dikalikan 3. Begitu pula pembaginya ya, yaitu yang angka 3 ini, ketika kita kalikan 3 dia hasilnya 9, tapi hasil baginya sama. Ya. Kemudian yang berikutnya yang bawah ini 9 dibagi 3 sama dengan 3. 9 dibagi 3. Ya, lalu 3 pun dibagi 3 jadi 1. Ya, dan hasilnya tetap sama. Nah, kita menguji yang kedua. Yang ketiga, 6 dibagi 2 ya 6 jadi 24, dia dikali berapa? 4 ya. Oke, kemudian 2 dikali berapa supaya menjadi 8? Sama, dikali 4 juga. Jadi yang depan dikali atau dibagi berapa, berarti bilangan pembaginya pun sama. Ya. Kemudian 12 menjadi 3, dia dibagi 4. 4 menjadi 1 dibagi 4 juga. Ya, jadi kita bisa menguji ini dengan menggunakan 18 dibagi 6 sama dengan 3. Dalam pembagian, jawabannya atau hasil baginya akan sama jika bilangan yang dibagi dan pembaginya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Itu kesimpulannya ya. Kemudian ayo kita gunakan aturan pembagian ini untuk menemukan bilangan yang tepat untuk tanda kotaknya. Kemudian di sini kita lihat.
32 dibagi 8 sama dengan 8 dibagi titik-titik. 32 dibagi 8, ini hasilnya adalah 4 ya. Sekarang 8 dibagi berapa yang hasilnya harus 4 juga? Berarti 8 dibagi 2 ya. Kemudian 14 ya, 14 ini dibagi 2, hasilnya adalah 7 ya. Itu berarti sama dengan berapa dibagi 8 yang hasilnya juga 7. Ya, itu berarti 56 dibagi 8 hasilnya sama 7. Ya. Oke, sekarang kita menggunakan aturan pembagian. Yurike memiliki 12 kelereng, Santi punya 3 kelereng. Seperti ini ya, ini punya Yurike 12, ini 3. Berapa kali lebih banyak kelereng yang dimiliki Yurike jika dibandingkan kelereng Santi? Berarti kita bisa kelompokkan ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali ya, lebih banyak. Kemudian uang tagor Rp1.200, sedangkan uang danar Rp300. Berapa kali lebih banyak uang yang dimiliki Tagor dibandingkan dengan uang yang dimiliki Danang? Jadi uang Tagor ini berapa kalinya dari Danang? Kita bisa menggunakan gambar di bawah ini ya. Ini tadi ada 1.200 ya, berarti 12 keping uang logam, dan punya Danang berarti 3. Ini sama, kita bisa mengelompokkan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 ya. Oh, enggak, ini tadi 4 kali aja di sini Karina jawabnya. Kemudian sekarang ayo isi angka yang tepat di tanda kotak ini. 1.200 dibagi 300 sama dengan 4 ya. Sekarang kita mau bagi berapa nih? Kita bagi 2 saja dulu. Kita bagi 2. Berarti 600 dibagi 300, hasilnya pasti 4 dibagi 2 ya. Karena ini dibagi 2, ini harus dibagi yang sama tadi konsepnya ya. Jadi hasilnya tetap tidak, hasilnya 4 dibagi 2 jadi 2. Jadi 600 dibagi 300 sama dengan 2. Kemudian, berapa kali lebih banyak Rp24.000 dibandingkan dengan Rp4.000? Berarti 24.000 atau nanti bisa kita sederhanakan ya, dibagi 4.000. Nah, ini nanti kita isi. Atau bisa juga 24 dibagi 4. Jadi nolnya kita coret. Ya, sama dengan berapa? Nah, coba adik-adik 24 kita bagi 4. Hasilnya berapa? Betul sekali, hasilnya adalah kalau yang ini 6.000, kalau yang ini 6. Ya. Oke, tapi berarti kita nanti akan tambahkan nolnya 3, jadi sama-sama 6.000. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.